berkat dalam api. Haleluya. Coba diklik, ada ayat yang perlu kita baca, satu ayat. Ya, oke, kita lihat Mazmur 66 ayat yang ke-12 dari terjemahan baru bahasa Indonesia. Di sana firman Tuhan berkata, Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Jadi terkadang ada hal-hal yang tidak enak, tetapi diperlukan untuk kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan sesuatu, Dia pasti membawa Anda keluar dari masalah itu. Amin. Karena itu dikatakan di sini, kami telah menempuh api dan air. Ini bicara hal-hal negatif yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi God is in control. Tuhan mengendalikan kehidupan Anda dan saya, sehingga kita pun dibebaskannya. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Inggris itu jauh lebih kaya dibandingkan terjemahan bahasa Indonesia. Bukan hanya Tuhan membebaskan kita, tetapi dikatakan we went through the fire. Kami sudah melewati api, bagian itu sama. Tetapi dikatakan you brought us to a place of abundance. You brought us to a place of fulfillment. Artinya apa, saudara? Artinya adalah di balik api yang mencoba menghanguskan hidup Anda, api yang membakar kehidupan Anda, masalah yang Anda alami, tantangan, kesukaran yang Anda lewati, di balik semua itu Tuhan menyediakan a place of abundance. Tuhan menyediakan kelimpahan berkat, kelimpahan sukacita, kelimpahan kedewasaan, kelimpahan sumber daya, kelimpahan macam-macam yang lain. Hal-hal yang baik, karena Tuhan hanya memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Jadi kalau Anda setia, Anda tetap menyikapi api dengan benar, maka Tuhan akan membawa Anda, bukan sekedar membebaskan Anda dari masalah, tetapi masalah itu akan mengubahkan hidup Anda, sehingga Anda menjadi lebih dewasa, Anda menjadi lebih kuat, ya. Anda bisa mengatasi tantangan, bahkan kalaupun ada tantangan yang lebih besar ke depannya, Anda sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi juga Tuhan menyediakan a place of fulfillment. Fulfillment itu artinya penggenapan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah api yang kita alami dalam kehidupan ini, hal-hal negatif yang kita alami, hal-hal yang terjadi di luar dugaan dan keinginan kita pun Tuhan izinkan, karena itu berguna dan bermanfaat bagi kepenuhan penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya apa yang Tuhan tetapkan bagi kita bisa tercapai. Tuhan izinkan kita melewati api. Karena itu judul firman Tuhan hari ini adalah berkat di dalam api. Coba klik yang berikutnya. Ada sebuah pohon bernama pohon sequoia, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut kayu merah. Pohon ini sanggup hidup bertahan sampai ribuan tahun. Kalau tidak salah, pohon sequoia tertua di dunia itu usianya 2200 tahun. Itu sudah kembali ke zaman sebelum Yesus disalibkan, ya kan? Makanya ada beberapa ahli Alkitab mengatakan bahwa kayu salibnya Yesus itu terbuat dari kayu sequoia. Bahkan ada lagu-lagu yang tentang pohon sequoia yang dipakai untuk membuat kayu salibnya Yesus. Pohon ini luar biasa, ribuan tahun
dia bisa bertahan hidup. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, pohon ini punya kon di dalamnya. Dan di dalam kon ini, di dalam satu lapisan yang tebal ini, ada biji di dalamnya, ada benih di dalamnya yang menentukan keberlanjutan daripada pohon sekoya ini. Satu-satunya cara supaya kon ini bisa terbuka dan benihnya bisa keluar dan akhirnya tertanam di tanah dan bertumbuh menjadi pohon sekoya pengganti, satu-satunya cara adalah dengan api. Tanpa api, kon itu tidak akan terbuka. Kalau kon tidak terbuka, benih tidak akan keluar. Kalau benih tidak keluar dan jatuh ke tanah, maka tidak akan ada pertumbuhan berikutnya. Itulah yang menjadikan pohon sekoya ini pohon yang sangat langka. Di seluruh dunia hari ini cuma ada 80.000 pohon sekoya. Karena itu sangat dilindungi. Tetapi melindunginya pun seringkali dengan cara yang salah. Kalau ada kebakaran, kecenderungan manusia, kecenderungan pemerintah, kepengen cepet-cepet memadamkan api, benar nggak? Tetapi satu-satunya cara supaya kon daripada pohon sekoya ini terbuka adalah dia harus terbakar cukup panas. Nah, di dalam kehidupan kita pun Tuhan sudah menanamkan benih. Di slide berikutnya saya memberikan contoh-contoh benih yang Tuhan berikan, yang Tuhan tanam di dalam kehidupan kita. Sekalipun ini bukan contoh-contoh yang lengkap, bisa diklik yang slide selanjutnya. Benih dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan, ada benih yang namanya panggilan Tuhan, benih talenta dan karunia. Semua orang punya panggilan, semua orang punya talenta, punya karunia. Tuhan memberikan kepada kita benih untuk menjadi orang yang berdampak, orang yang bermanfaat. Tuhan menanamkan benih kepemimpinan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan benih promosi, benih menjadi orang kepercayaan, benih kelimpahan, benih kesuksesan, benih keluarga bahagia, dan lain sebagainya. Anda bisa taruh berbagai benih. Yakobus 1 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan memberikan apa yang baik, bahkan Bapa di surga memberikan apa yang sempurna dalam kehidupan setiap orang percaya. Haleluya. Tetapi dalam kehidupan kita bukan hanya ada benih, melainkan ada juga api. Apa yang dimaksud dengan api? Slide yang berikutnya, ada beberapa api yang akan membakar kehidupan kita. Dan ini sangat diperlukan sesuai dengan Mazmur 66 ayat 12 tadi. Karena melalui api-api ini kita sedang dibawa ke suatu tempat yang berkelimpahan, suatu tempat di mana kehendak Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Masalah yang sukar adalah api. Tuhan menjanjikan keluarga yang bahagia, tetapi saat ini keluarga Anda amburadul, tidak harmonis. Itu api. Keuangan yang stuck, bahkan menurun, itu adalah api. Kita ditinggal pergi oleh sahabat yang selama ini sangat setia, dekat dengan kita. Ataupun hasil medis yang tidak bagus, kesehatan kita terganggu, itu adalah api. Karir yang terhambat, Tuhan janjikan engkau menjadi ternama, terpuji dan terhormat. Tapi kenapa Tuhan, karirku kok gak maju-maju? Itu api, saudara. 1 Petrus 4 ayat 12, Rasul Petrus menulis di sana, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Petrus ini bisa pakai kata yang lain. Dia bisa pakai kata kesulitan, kesukaran, masalah, penderitaan. Tapi tidak.
Rasul Petrus memilih kata api. Jadi kalau Anda mengalami yang tadi saya tulis di daftar itu, bahkan api yang lain yang Anda alami, jangan Anda merasa bahwa, oh aku satu-satunya yang mengalami ini, engkau semua tidak mengerti. Oh no, itu bukan sesuatu yang luar biasa, karena semua orang harus melewati api dalam kehidupan kita. Karena itu jangan merasa bahwa masalah Anda itu yang paling besar di seluruh dunia. Karena semua orang harus melewati yang namanya api. Amin. Jadi jangan merasa aneh. Jangan merasa Tuhan meninggalkan kita. Jangan merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Justru kalau api mulai membakar kehidupan kita, Anda harus bersyukur. Karena Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada Anda untuk naik level. Haleluya. Naik level dalam kedewasaan, naik level dalam karakter, bahkan naik level dalam keuangan, dalam karir, supaya Anda lebih tangguh, Anda lebih kuat, Anda lebih rendah hati, lebih bergantung sama Tuhan. Haleluya. Slide yang berikutnya, ada satu hal kalau Anda pergi ke daerah-daerah, karena saya sering pergi ke daerah perkebunan kelapa sawit. Satu-satunya cara yang paling murah untuk membuka lahan adalah dengan membakar lahan. Bahkan undang-undang yang berlaku nasional pun terkadang dianulir oleh yang namanya kearifan lokal. Karena Pemda itu mengizinkan bakar lahan untuk buka lahan. Itu cara yang paling murah dibandingkan harus pakai alat berat dan lain sebagainya. Makanya ada yang namanya pembakaran terkendali. Pembakaran yang direncanakan, pembakaran yang diawasi, pembakaran yang dijaga, pembakaran yang terkontrol, sehingga api itu tidak menjadi liar dan membakar areal-areal yang tidak perlu dibakar. Saya mau katakan ini berita baiknya bagi Anda dan saya. Kebakaran yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita adalah kebakaran terkendali. Karena apa? Tuhan memang mengizinkan api itu disulut dalam kehidupan kita, tetapi Dia yang mengawasi. Dia yang mengontrol. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Haleluya. Di bagian akhir yang seringkali kita miss, yang kita seringkali salah mengartikan, bahkan di setiap pencobaan Tuhan memberikan jalan keluar. Terus kita pikir, oh puji Tuhan, setiap masalah aku akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Ternyata jalan keluarnya bukan supaya kita bisa lari dari kenyataan, tetapi supaya kita kuat menanggungnya. Haleluya. Jadi kalau ada pintu keluar, jangan cepat-cepat mau keluar. Ada emergency exit, jangan cepat-cepat mau keluar. Panas itu dibutuhkan dalam kehidupan Anda untuk membakar semak belukar segala hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang menghambat kehidupan kita dan kemajuan kita, hal-hal yang memperburuk karakter kita, itu harus dihanguskan. Itulah semak belukar. Itulah segala impurities. Impurities adalah hal-hal yang tidak suci, tidak kudus, tidak tahir di hadapan Tuhan. Melalui pembakaran yang terkendali ini, Tuhan mau bersihkan, Tuhan mau tahirkan Anda, supaya Anda keluar sebagai emas yang dimurnikan dalam api. Haleluya. Karena itu dikatakan tingkat panas dan lamanya pun Tuhan yang atur. Amin. Karena itu kalau Anda sedang mengalami api,
Jangan cepet-cepet kepingin mau keluar dari api itu. Kenapa? Karena Tuhan ada di tengah api itu bersama-sama dengan Anda. Dialah sosok atau figur yang keempat yang berjalan di dalam dapur perapian bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia juga sosok yang berjalan bersama dengan Anda, bukan hanya menyertai Anda, tetapi dia hidup di dalam Anda. Haleluya. Tubuh Anda ini saat ini, tubuh yang kita tahu hari demi hari sedang menuju kepada kelemahan, kebinasaan. Tubuh kita ini yang makin lama makin busuk, makin lemah. Ini adalah bait Allah Roh Kudus, bait Roh Kudus. Tuhan yang kita sembah hidup di dalam kita. Haleluya. Tuhan pegang hidup kita. Dia tahu apa yang Anda alami. Dia tahu siapa yang memperlakukan Anda secara tidak adil. Dia tahu siapa yang menyakiti Anda. Dia tahu siapa yang merugikan Anda. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam api kalau Ia tidak akan membawa kita keluar. Dan kalau Tuhan tahu bahwa sebuah api akan menghanguskan hidup Anda, Dia tidak akan mengizinkannya. Itulah kebaikan Tuhan kita. Amin. Karena Dia tahu seberapa kemampuan kita. Dia yang mengatur temperaturnya. Dia yang mengatur lamanya Anda akan terbakar. Artinya api itu telah ditakar oleh Tuhan. Haleluya. Katakan dulu kanan kiri, bertahan dalam api. Karena Dia yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Karena sangat mudah untuk menjadi kecewa, sehingga kita kompromi dalam respon kita. Dan saya mau katakan, jangan kompromi dengan respon Anda. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan sebuah api, sebuah kesukaran kalau tidak ada tujuannya. Tuhan itu selalu kalau mengizinkan sesuatu terjadi ada tujuannya. Tujuan itulah yang Anda harus temukan. Tuhan, kenapa aku harus mengalami ini? Oh iya, aku perlu untuk rendah hati. Kenapa aku mengalami ini? Oh iya, aku perlu berdoa lebih lagi. Kenapa aku mengalami ini? Supaya engkau lebih lagi mengandalkan Tuhan. Itulah tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya, Tuhan kita itu tidak main-main dengan kehidupan kita, saudara. Amin. Haleluya. Bahkan di tengah api yang melanda kehidupan kita, ketika kita mulai kepanasan, seringkali disitulah muncul benih yang selama ini terpendam, yang selama ini tertutup, tidak kelihatan. Mungkin ada talenta tertentu yang belum pernah Anda pakai, tetapi Tuhan sudah tanam di dalam kehidupan Anda. Anda punya karunia tertentu, Anda punya panggilan tertentu, Anda punya keahlian tertentu yang hanya bisa keluar kalau api membakar hidup Anda. Kalau hidup Anda cuma santai-santai, nyaman, Anda doa dijawab Tuhan, benih itu nggak keluar. Sehingga hidup Anda tidak maju, hidup Anda tidak berkembang. Nyaman terus dalam kehidupan Anda. Tidak perlu berdoa, tidak perlu bergantung sama Tuhan. Karena apa? Ya, account bank penuh sampai 7 turunan katanya kan. Tidak perlu khawatir. Jadi kalau Tuhan masih mengizinkan kekhawatiran dalam hidup Anda harus bersyukur. Amin. Karena Tuhan menjaga kebakaran dalam kehidupan Anda. Dia mengawasi Anda. Haleluya. Slide yang berikutnya dikatakan, tadi saya sudah singgung, bahwa api itu tidak boleh terlalu cepat padam. Kalau apinya terlalu cepat padam, Anda kebakarannya cuma sebentar. Mungkin Anda belum belajar. Mungkin Anda belum menemukan benih yang baru itu. Benih yang
baru itu belum sampai terbuka dan jatuh ke tanah, ego Anda masih besar, kesombongan Anda masih terlalu besar untuk Tuhan bisa bekerja lebih lagi. Karena itu jangan senang atau jangan terlalu cepat merayakan api yang cepat padam dalam hidup Anda. Haleluya. Saya nggak tahu apakah Anda sedang mendengar berita baik atau berita buruk, tetapi inilah kebaikan Tuhan. Inilah belas kasihan Tuhan, supaya ketika berkat itu datang, kelimpahan itu kita alami, hal itu tidak menjatuhkan hidup kita. Kita belajar dari anak bungsu dalam Lukas 15. Apinya terlalu cepat padam dalam hidupnya, sehingga hal-hal ini terjadi dalam hidupnya. Dia belum siap terima warisan. Dia belum siap mengelola keuangan, harta yang begitu besar. Mungkin masih ada keserakahan, masih ada kepelitan dalam hidupnya yang perlu dihanguskan oleh Tuhan. Tetapi dia sudah menuntut, dan api itu terlalu cepat padam, sehingga sekalipun dia belum siap, dia merasa berhak. Dia merasa berhak. Ini kan hakku. Aku belum siap memang. Aku tidak mau bayar harga untuk memperolehnya. Aku tidak mau harus berkomitmen untuk mendapatkannya. Buat apa aku setia? Wong aku sudah bisa terima kok, itu haknya aku kok. Kenapa Tuhan gak kasih aja? Dan Tuhan memang kasih kepada anak bungsu itu sebagai contoh dalam kehidupan kita. Kalau api terlalu cepat padam dalam kehidupan kita, justru kita akan rentan terperosok. Dia merasa berhak. Dia tidak mau bayar harganya. Dia tidak mau diajar. Kepengen jadi pemimpin, tapi tidak pernah mau dipimpin. Kepengen ngajar, tapi tidak pernah mau diajar. Apa yang Anda mau ajarkan kalau Anda tidak pernah mau diajar? Siapa yang Anda mau pimpin kalau Anda tidak pernah mau dipimpin? Suatu hari orang yang Anda pimpin pun tidak akan mau dipimpin oleh Anda. Karena api akan menguji kepemimpinan Anda. Api akan menguji kesetiaan Anda. Api akan menguji komitmen Anda. Dan karena anak bungsu ini terlalu cepat apinya padam, akhirnya apa? Akhirnya dia terperosok dengan sebuah jaringan bernama jaringan lintah. Ini kan? Hidup bersama lintah. Kenapa saya katakan lintah? Karena ketika anak bungsu ini kehabisan semuanya, tidak ada satupun dari teman-temannya yang ada di sana untuk menolong dia. Tidak ada. Semua menikmati harta daripada anak ini ketika diajak berfoya-foya, pesta pora. Oke. Tapi ketika anak ini masuk dalam kesusahan, semua lari mengundurkan diri dari kehidupan anak bungsu ini. Inilah akibat tidak mau diajar. Kalau anak bungsu ini tetap tinggal di rumah bapaknya, saya yakin bapaknya pasti mengajar dia menjadi manajer yang baik. Bagaimana mengelola keuangan, bagaimana memprioritaskan tugas dan tanggung jawab, bagaimana bisa mengelola waktu dengan maksimal. Ayahnya pasti ajarkan itu, tetapi karena dia merasa berhak, dia merasa sudah siap sekalipun dia belum siap, akhirnya berantakanlah hidupnya. Karena api dalam hidupnya terlalu cepat padam. Dalam firman Tuhan tidak pernah dikatakan bahwa memang ada ayat-ayat yang sepertinya berbunyi seperti itu. Tapi Anda, kalau ada ayat-ayat yang berbunyi seperti itu, Anda harus belajar lebih dalam.
Karena seolah-olah ada ayat-ayat tertentu yang berkata bahwa Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita mau. Itu bukan aturannya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang kita bisa kelola. Itulah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Buat apa Dia kasih banyak terus kita boroskan untuk hal-hal yang sia-sia? Kecuali Dia izinkan untuk mengajarkan sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi prinsip yang harus kita pegang, Tuhan memberikan kepada kita apa yang mampu kita kelola. Jadi kalau Anda setia dalam perkara yang kecil, Dia akan memberikan perkara yang lebih besar. Karena Anda sudah mampu mengelola yang kecil, Anda diberikan yang lebih besar. Jangan belum apa-apa Anda maunya yang besar. Semua orang maunya yang besar-besar. Naaman pun maunya yang perkara-perkara besar. Makanya ketika dia disuruh mencelupkan diri di sungai Yordan yang kotor, dia gak mau. Itu perkara kecil bagi dia. Itu perkara yang hina bagi dia. Tapi salah satu pegawainya datang. Dia bilang, Tuhan, kalau Nabi itu menyuruh engkau melakukan perkara yang besar, bukankah engkau mau melakukannya? Semua orang sepertinya begitu, maunya tenar, ya kan, maunya tampil. Tapi dia lupa, di balik penampilan ada pekerjaan di balik layar yang harus Anda tekuni. Ketika Anda tidak dilihat oleh siapa-siapa, Anda harus tekun. Amin. Anda harus kuat. Anda harus belajar tangguh. Baru penampilan Anda adalah penampilan yang terpuji. Haleluya. Hati-hati dengan lintah di sekitar kehidupan kita. Orang-orang yang hanya menyedot dari kehidupan kita, hanya menarik dari kehidupan kita, tapi nggak ada sumbangsihnya. Artinya Anda hidup dengan lintah, dan suatu saat lintah akan menghabiskan darah Anda. Lintah akan menghabiskan urapan Anda. Lintah akan menghabiskan sumber daya Anda. Haleluya. Kalau Anda hidup dengan orang-orang yang semakin menjauhkan Anda dari Tuhan, menjauhkan Anda dari pelayanan, sudah waktunya Anda mengevaluasi pertemanan itu. Haleluya. Jangan hanya karena ganteng, karena cantik, karena mempesona, karena masuk TV. Kemudian Anda menjadi kesengsem, begitu kan? Ngerti nggak kesengsem? Itu bahasa Ibrani. Waspada dengan lintah di sekitar kehidupan Anda. Haleluya. Ada berkat di dalam api, karena itu kita harus tetap setia sekalipun api itu tidak cepat padam seperti yang kita mau. Kalau api itu terlalu cepat padam, kita tidak akan bertumbuh. Jangan senang jadi karbitan. Nah, kasih tahu dulu kanan kiri, jangan senang jadi karbitan. Kita terlalu terpesona seringkali. Wow, itu dari nobody, tiba-tiba dalam waktu satu malam dia menjadi somebody, dan kita terkagum-kagum. Pertanyaan saya sih, jadi somebody-nya berapa lama? Berapa banyak artis yang ketika dia bertobat langsung dikasih panggung, dan berapa banyak yang akhirnya kembali ke manusia lamanya. Gereja tidak boleh terlalu cepat terpesona dengan karbitan. Haleluya.
Berita baiknya, slide berikutnya. Api itu selalu menaikkan level Anda. Kalau Anda mau menyikapi dengan benar, kalau Anda merespon dengan benar. Ini hanya 4 dari sekian banyak contoh di Alkitab. Api itu mempromosikan kita. Karena itu respon kita sangat diperlukan. Respon kita menentukan apakah api itu akan membuat kita stuck atau membuat kita naik level. Ada seorang yang tadi namanya Daud. Memang Mazmur 66 tidak ditulis bahwa itu Mazmur Daud. Tetapi para ahli Alkitab pun sepakat bahwa Mazmur 66 itu kemungkinan yang menulis Daud. Mazmur 66 ayat 12 itu yang tadi kita baca, bahwa api itu membawa kita ke tempat kelimpahan, tempat penggenapan janji Tuhan. Tanpa api itu Anda tidak bisa sampai ke sana. Daud tidak akan sampai ke tahta kerajaan Israel kalau dia tidak mengalami api dalam hidupnya. Dia tidak mengalami hinaan dari saudara-saudaranya. Dia tidak mengalami dilupakan oleh ayahnya sendiri. Dia tidak mengalami harus menjadi pembawa roti dan keju buat saudara-saudaranya yang dianggap pekerjaan yang tidak penting, pekerjaan yang hina. Daud tidak akan tahu tahta kerajaan Israel kalau dia tidak pernah menghadapi api Goliat, raksasa yang tidak mungkin bisa dikalahkan dengan kekuatannya sendiri, yang hanya Tuhan yang bisa mengalahkan Goliat dalam kehidupan Daud. Jadi kehidupan Daud ini dipromosi dari satu level ke level yang lebih tinggi melalui api demi api demi api, dan apinya semakin besar. Dianggap bersalah sekalipun dia tidak berbuat apa-apa yang salah. Bagaimana dengan kita ketika difitnah, ketika dimusuhi orang? Respon Anda menentukan apakah Anda akan maju, naik, atau Anda akan stuck, bahkan mundur. Dari semua api yang Daud alami, disitulah dia menjadi berani, dia menjadi tangguh. Tanpa semua api itu dia tidak akan bisa, dia tidak akan tahu potensi dalam hidupnya. Kemudian contoh yang kedua kita lihat Ayub. Dalam Ayub 31 ayat 12, dia berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Dia katakan, api sudah menghanguskan dan membakar semua hasil usahaku. Dia ngomong begitu, saudara. Dia harus melewati api. Bahkan istrinya sendiri bilang, sudahlah, mati aja, kutuki Allahmu. Karena itu hati-hati pilih istri, saudara. Istri harus mendekatkan suami kepada Tuhan, bukan menjauhkan dari Tuhan. Haleluya. Para suami berkata, cuma beberapa yang ngomong amin. Bukan cuma istri ke suami, suami ke istri juga, karena timbal balik. Setelah melewati api, maka Ayub bisa mendeklarasikan. Ayub 19 ayat 25 dia katakan, My Redeemer lives, penebusku hidup. Artinya dia berkata kepada Tuhan, di tengah api yang melanda, aku tahu Tuhan masih pegang kendali kehidupanku. Bahkan yang kita bisa belajar dari kehidupan Ayub ini yang luar biasa. Sebelum iblis menyulut api dalam kehidupan Ayub, dia harus minta izin sama Tuhan. Dia harus pamit dulu sama Tuhan. Artinya apa? Tuhan bukan saja mengontrol api dalam kehidupan Anda, Dia yang mengontrol musuh-musuh Anda. Dia yang mengendalikan sampai di mana musuh Anda bisa menganiaya Anda. Dia yang kontrol. Haleluya. Sampai pada akhirnya Ayub dikatakan di ayat yang ke-16, dia hidup
140 tahun lagi setelah mengalami api. Dan dia mendapatkan berkat 2 kali lipat karena responnya di dalam api yang membakar kehidupannya. Ayub 42 ayat yang ke-10, dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Dia memberkati sahabat-sahabatnya yang membuli dia habis-habisan. Haleluya. Berapa banyak di sini punya bully dalam kehidupannya? Anda kutuki atau Anda berkati bully dalam kehidupan Anda? Tahu kan bully kan? Apa sih bahasa Indonesianya itu? Merundung ya, perundung. Perundung, Anda lebih gak ngerti lagi, bully lebih ngerti kan? Kalau Anda punya bully dalam kehidupan Anda, berkati bully, para bully itu sudah, bukan bully-bully ya. Bully-bully artinya lain lagi. Contoh yang ketiga adalah Musa. Musa ini orang yang cepat marah, cepat emosi. Dengar apa sedikit langsung panas hatinya, panas kupingnya. Mungkin kupingnya tipis. Melalui api dalam kehidupannya, Tuhan mempertebal kupingnya Musa. Dan dikatakan Musa, ini mungkin maksud saya bukan Keluaran 3 ayat 2, tapi Keluaran 3 ayat 2 adalah dia melihat api di semak belukar, ya terbakar tapi tidak hangus. Itu perjumpaan pertama. Maksud saya adalah mungkin bilangan ya, yang dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling lemah lembut. Paling lemah lembut. Dari pemarah jadi orang yang paling lemah lembut. Itulah yang dikerjakan api dalam kehidupan Musa. Dan kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel 3 ayat 23 dikatakan mereka harus masuk ke dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Lebih panas daripada biasanya. Karena mereka setia, mereka komit, mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mereka menyikapi dengan benar, mereka tidak mengutuki raja. Mereka taat, mereka jalani saja api itu. Ayat yang ke-30 dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego diberikan kedudukan yang tinggi. Berapa banyak di sini kepengen kedudukan yang tinggi? Semua pengen jadi bos, semua pengen jadi direktur, semua pengen jadi pemegang saham, semua pengen jadi businessman. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan dengan api yang sedang Anda lewati dalam hidup ini? Haleluya. Bagian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Saya sudah singgung ini, jadi dengan cepat saja. Apa yang harus kita lakukan supaya api itu memberkati kita? Api pencobaan, api ujian itu menaikkan level kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dan yang utama, kita harus tetap taat dan tetap setia di dalam dapur perapian. Amin. Apa maksudnya? Taat dan setia. Lakukan yang benar. Karena apa yang kita lakukan menentukan apakah kita akan maju atau kita akan stuck. Tetap berbuat baik sekalipun disakiti. Tetap merawat keluarga dengan baik. Peduli dengan keluarga, mengutamakan keluarga. Walaupun keluarga kita belum sempurna. Apa maksudnya taat dan setia? Miliki perspektif yang benar. Ini perspektif yang benar. Poin yang kedua. Perspektif yang benar seperti apa? Oh, melalui api ini Tuhan sedang memperluas aku. Tuhan bukan hanya pegang kendali hidupku, tetapi Dia pegang kendali atas musuh-musuhku. Sehingga musuh-musuhku tidak bisa memperlakukan aku semena-mena. Itu perspektif yang benar. Bukan malah marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan semua ini terjadi? Itu bukan respon yang benar, saudara. Perspektif yang benar adalah Tuhan tahu kekuatanku. Dan Dia tidak akan mengizinkan sesuatu kalau tidak ada tujuannya. Dia tidak akan mengizinkan sesuatu kalau Dia tidak akan membawa kita keluar dari ujian tersebut.
Yang ketiga dan yang terakhir, apa maksudnya taat dan setia? Di tengah dapur perapian, temukan talenta, karunia, benih-benih dalam kehidupan Anda yang selama ini terpendam. Berapa banyak pandemi membawa berkat bagi banyak orang. Dipecat dari satu perusahaan, mereka hari ini menjadi businessman. Ya kan? Mereka memunculkan the spirit of entrepreneurship. Dari api pandemi mereka keluar. Benih apa lagi? Benih leadership. Benih kekuatan yang selama ini kita tidak tahu kekuatan kita itu sampai di mana, seberapa tangguhnya kita. Itu kita harus tahu. Melalui api inilah kita belajar. Slide yang terakhir, puji Tuhan. Slide yang terakhir, mari kita baca sama-sama. Ini janji Tuhan, Yesaya 43 ayat yang kedua. 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Jadi api yang seharusnya menghanguskan kita, Tuhan bisa pakai untuk mempromosikan kita. Api yang dimaksudkan untuk menghancurkan hidup kita, Tuhan bisa putar balikkan untuk kebaikan kita. Barangkali Tuhan tidak menghindarkan kita dari dapur perapian, tetapi Dia sedang membuat Anda dan saya tahan api. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa dan bersiap untuk menerima berkat